Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Darsunal an as-saqafatul islamiyah. Nah, hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama, yaitu di pelajaran Saqafah Islam. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah berikan keberkahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dudukkan rapi semuanya di sana ya, di rumahnya masing-masing. Walaupun kita belajar online, tetap kita utamakan adab-adab dalam belajar, khususnya ketika menyimak pelajaran ini. Ista'dadana, angkat kedua tangannya semuanya. Kita mulai berdoa ya. Du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Shadaqallahul adzim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Rasulullah SAW. Sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan tentang cinta kepada Nabi ya, dan kita sebagai umatnya menjalankan perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah. Jadi ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar dan juga mendengarkan sedikit cerita. Nanti ada sedikit film kartun ya, animasi tentang kisah Nabi, di mana Nabi itu mempunyai kucing. Nah, siapa yang punya kucing di rumah? Jadi yang punya kucing di rumah, antum mengikuti Rasul ya, karena Rasul juga mempunyai kucing yang bernama Muza. Nah, atau ditulisannya Muizza. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, di mana Rasulullah juga selain mencintai dan menyayangi umat manusia dan juga umat Islam khususnya, tapi Rasulullah juga kepada binatang sangat mulia sekali adabnya, kemudian juga mulia sekali sifatnya dan sikapnya kepada kucing peliharaannya. Nah, bagi antum semua yang punya peliharaan, kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dan contohkannya. Bagaimana kita harus juga berperilaku baik kepada makhluk Allah selain manusia, yaitu hewan dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Agar lebih jelasnya lagi, mari kita simak ya penjelasan videonya atau kisah dalam videonya. Nanti antum simak dan juga tonton serta diamalkan ya. Perhatikan dan amalkan. Mari kita simak video berikut ini. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain,
Setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang paling Rasulullah sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan kucing yang lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Sa'h al-Asdi, diberi julukan Abu Hurairah atau Bapak para kucing jantan, karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Bashad mengikuti ke arah kucing itu pergi. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya, si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Bashad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya, dan berbagai kisah lainnya mengenai hewan lucu ini di dunia Islam. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini. Ya, itu videonya di mana Rasulullah juga mempunyai kucing ya yang bernama Muza. Nah, Muza itu kucing Rasulullah, di mana Rasulullah sangat baik ya kepada kucingnya di rumah, diberikan makanan yang terbaik, diberikan minuman yang terbaik, dan juga ketika kucingnya tidur tadi kan dikisahkan Rasulullah tuh nggak tega untuk membangunkan kucingnya, sampai sorbannya Rasulullah itu ketika ingin mau diambil ya, karena Mueza itu tadi tidurnya di atas sorbannya Rasulullah ingin menggunakan sorbannya karena tidak mau mengganggu tidurnya Mueza, langsung digunting sorbannya Rasulullah sehingga Mueza tidak bangun. Nah, kemudian Rasulullah juga selalu memangku kucingnya ketika ada sahabat-sahabatnya yang bertamu ke rumahnya Rasul. Saking sayangnya Rasul kepada kucingnya itu ya. Nah, jadi bagi antum yang punya kucing di rumah, jangan sampai ditendang, jangan sampai dipukul ya, jangan dilempar, jangan disakitin, jangan disiram air atau dan sebagainya. Sayangilah kucing antum di rumah apabila punya kucing,
Atau hewan apapun ya, misalkan antum punya ikan di rumah, sama diberikan makanan yang terbaik. Kemudian juga jangan diobok-obok kolamnya ya, sehingga ikannya menjadi pusing nantinya. Atau hewan yang lain seperti kelinci dan sebagainya, hewan peliharaan lain ya. Dan hewan yang boleh dipelihara yaitu hewan-hewan yang tidak ada najis atau tidak diharamkan ya. Misalkan kayak guguk itu boleh dipelihara, tapi hanya sebatas menjaga rumah saja dan nggak boleh masuk ke rumah, atau ketika jangan sampai terjilat oleh air liurnya. Nah, diusahakan jangan, tidak perlu memelihara guguk ya, kalau bisa biar lebih aman. Walaupun boleh hanya sebatas menjaga rumah, tapi diusahakan jangan, karena takutnya kena air liurnya. Takutnya juga kalau masuk rumah, kata Rasul, malaikat tidak akan mau masuk rumah apabila rumah itu ada patung dan juga guguk ya. Nah, nanti antum semua ketika punya kucing atau mungkin peliharaan lain itu boleh-boleh saja, asalkan antum harus bertanggung jawab dengan peliharaan antum, karena itu titipan dari Allah, diamanahkan ke antum. Antum beri makan dan berikan kasih sayang kepada hewan peliharaan antum di rumah ya. Semangat semuanya, itu aja materi dari Ustaz, semoga bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini, di mana kita harus menyayangi sama manusia dan juga makhluk Allah lainnya, karena Rasulullah Nabi kita mencontohkan seperti itu. Ya, itu aja dari Ustaz. Kita tutup dengan doa kembali ya. Duduk kembali yang rapi dan kita siapkan untuk berdoa. Ista'dadana, jika berdoa doaan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tugasnya hanya menyimak saja ya.